Membicarakan tanaman pisang, seringkali hanya berulang pada pembahasan buahnya saja. Padahal sejak dahulu, bonggol pisang sering dijadikan makanan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia. Utamanya saat sedang terjadi masa paceklik atau sedang gagal panen. Kini bonggol pisang kembali banyak diolah menjadi aneka olahan khas. Salah satu pengolah bonggol pisang terdapat di Desa Seragi, Songgon, Banyuwangi. Bukan karena ada kerinduan pada masa sulit, akan tetapi karena ternyata bonggol pisang memiliki banyak manfaat. Misalnya saja, kandungan bonggol pisang dapat dipakai untuk membersihkan darah kotor pada tubuh kita. Bonggol pisang yang kami bongkar hari ini adalah bonggol pisang kepok merah. Setelah dibongkar dari tanah, harus dipotong dekat batas gedeboknya. Sisa bonggol kemudian harus dibersihkan atau istilahnya dikepras, hingga didapatkan bagian bonggol yang putih dan bersih. Ini adalah bagian inti bonggol pisangnya. Bu, biar saya terusin, Bu. Ya, terusin matangnya. Proses lanjutan yang harus aku kerjakan adalah memotong kecil bilah bonggol. Ukuran potongan yang dibuat dimensinya sekitar 2 cm persegi. Istilahnya seukuran dadu. Mencuci bonggol pisang tidaklah rumit, namun yang paling penting adalah membuang semua kotoran yang menempel. Bonggol yang sudah bisa diangkat telah direbus selama kurang lebih setengah jam. Dengan direbus, getah dan juga cairan lain yang sifatnya asam akan keluar dari bahan baku olahan ini. Ini dapat kita amati dari warna air rebusan yang berwarna merah coklat, yang menandakan banyak cairan getah larut ke dalam air rebusan. Bonggol pisang termasuk bahan yang mudah dihancurkan, sebab bonggol pisang mengandung banyak sekali air. Meski mengandung karbohidrat, namun jumlahnya sangat sedikit, sehingga hasil gilingannya tidak lengket atau tidak berbentuk butiran halus. Kita harus menggilingnya beberapa kali hingga bahan baku olahan ini benar-benar halus dan lengket. Untuk membuat adonan kerupuk, bonggol pisang yang telah halus harus ditambah bahan lainnya. Pertama adalah bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Bumbu paling banyak terbuat dari bawang putih, sehingga diharapkan rasa olahannya cukup gurih. Kedua adalah tepung terigu yang telah ditakar sesuai kebutuhan, sehingga tidak terlalu banyak. Kita harus mengaduknya terlebih dahulu, barulah kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit. Penambahan air sengaja dilakukan secara bertahap untuk menghindari adonan yang terlalu lunak. Setelah diaduk beberapa lama, terjadi perubahan ungu muda pada warna adonan. Pigmen warna di bonggol pisang matang telah menyatu dengan tepung adonan. Jadi, adonan tidak memerlukan pewarna makanan tambahan sama sekali. Adonan dicetak dengan cara digilas atau digeleng. Hasilnya
adalah adonan pipih seukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Adonan yang telah digeleng harus langsung direbus. Sekali merebus hanya bisa 2 lembar adonan. Proses merebus ini sangat singkat. Setiap lembaran cukup direbus antara 2 hingga 3 menit. Setelah itu, adonan harus langsung diangkat lagi untuk ditiriskan di loyang plastik. Warna lembaran adonan berubah drastis saat keluar dari perebusan. Warnanya menjadi ungu kehitaman dan mengkilat, seperti irisan tipis daging yang masih segar. Warna ini didapatkan dari pigmen warna merah dari bonggol pisang kepok merahnya. Lembaran adonan yang telah direbus kemudian ditiriskan dengan digantungkan di penjemuran. Lembaran adonan diangkat setelah dijemur selama 1 hari, yaitu penjemuran setengah kering. Terlihat dari lembaran yang mulai mengelupas, akan tetapi sebagian masih menempel kuat pada plastik. Ini sengaja sebab lembaran kerupuk ini masih harus dipotong dahulu. Jika terlalu kering, akan sangat sulit dilakukan proses pemotongan. Lembaran adonan yang masih setengah kering masih mudah dilepas dari plastiknya. Kerupuk bonggol menjadi semacam cara lain yang kreatif dalam menikmati manfaat dari bonggol pisang. Sebab tak dipungkiri sangat sedikit orang yang mau menikmati bonggol pisang jika tidak diolah menjadi olahan unik. Tidak banyak yang mengetahui bahwa bonggol pisang memiliki kandungan gizi yang lumayan banyak. Misalnya saja mineral, protein, lemak, dan juga tentunya karbohidrat dan energi. Di UD Srimulyo, olahan kerupuk bonggol pisang termasuk olahan yang laris. Pemasarannya bukan hanya di daerah Banyuwangi saja, tetapi juga telah menyebar ke berbagai daerah di Jawa Timur. Berada di wilayah pegunungan yang panas, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini memiliki salah satu hasil alam yang cukup menjanjikan. Di antaranya adalah buah jambu monyet yang menghasilkan kacang mete. Setiap tahunnya, di antara bulan Juli hingga bulan November, buah mete di Wonogiri berbuah. Tepatnya saat menjelang musim penghujan. Produksi mete di Wonogiri memang luar biasa. Berdasarkan data tahun 2012 saja, kapasitas produksi kacang mete di Kabupaten Wonogiri jumlahnya sekitar 13.000 ton. Kacang mete langsung dijemur, karena kadar air masih sekitar 25%. Penjemuran setidaknya dilakukan sampai kadar air tinggal tersisa 3%, berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan tetap terjaga kualitas biji kacang di dalam cangkang. Pak, ini metenya Pak hasil panen, cuma dikit tapi Pak. Iya, ditaruh sini, dijemur sini. Ya, nih. Di sana diambil, dijemur sini. Oh, ya Pak. Stok di gudang juga harus dikeluarkan secara berkala. Apabila akan diproduksi 1 tahun kemudian, setidaknya harus dijemur 3 hari berturut-turut. Namun untuk kacang mete yang akan segera diolah, cukup 1 hari penjemuran. Penjemuran dilakukan selama 7 jam lamanya. Lantai penjemuran terbuat dari semen yang paling ideal, karena mampu memantulkan panas sehingga bagian bawah kacang ikut kering merata. Meski demikian, aku tetap harus membolak-balikkan hamparan dengan tongkat kayu ini, sampai masing-masing biji kacang mendapatkan porsi tinggi dari sinar matahari yang ada. Proses membelah cangkang mete disebut proses pengacipan atau mengacip.
Model alat ini seperti golok besar sebenarnya, namun pada bagian tengah memiliki lekukan, sesuai dengan lekukan cangkang mete, dan ujung golok disambungkan dengan tempuan kayu sebagai penahan. Semakin kering kacang mete, akan semakin sulit diacip sebab cangkangnya sangat keras. Tak heran jika desain alat acip ini sangat kokoh. Selepas pengacipan dari cangkang, selanjutnya mencukil keping mete dari belahan cangkang. Alat cukil harus diposisikan sedemikian rupa supaya tidak merusak keping di dalamnya. Jadi, pekerja harus hati-hati agar ujung cukil hanya mencokel melalui celah di antara cangkang dan keping metenya. Cangkang kacang metenya sendiri masih dapat diolah menjadi minyak CSNL atau Cassued Niat Cell Liquid. Bu, ini udah siap, Bu? Keping mete harus dikeringkan lagi dengan cara dioven. Pengovenan kira-kira akan dilakukan selama 24 jam. Pengovenan memang lebih mahal dibandingkan dijemur lagi. Tetapi cara ini hasilnya lebih baik karena panas oven yang stabil. Keping mete yang telah kering baru dapat digoreng atau diproses lebih lanjut. Olahan dengan bahan baku biji mete dapat dijumpai di daerah Sleman, tepatnya di Desa Sendang Tirto, Berbah. Mete yang akan diolah adalah biji mete pecah ukuran kecil. Biji mete ini sebelumnya sudah digoreng. Ibu Fatona telah beberapa tahun terakhir ini fokus membuat olahan mete yang cukup unik. Produk paling laris yang diminati konsumen adalah ampiang coklat mete. Bahan tambahan membuat ampiang coklat mete antara lain telur ayam. Bahan tambahan berikutnya adalah gula putih. Gula harus dibuat hancur terlebih dahulu, baru kemudian dicampurkan dengan kuning telur ayamnya. Pengadukan kembali dilakukan agar bahan dapat tercampur merata. Berikutnya, coklat yang dicampur dengan kuning telur ayam. Barulah kemudian coklat ini dipanaskan hingga menjadi lebih cair. Selanjutnya, coklat dicampurkan dengan adonan pertama. Adonan ampiang coklat mete ini adalah adonan yang sangat kaya protein dan nutrisi. Ini memang olahan khas, tetapi sekaligus sehat. Dengan diaduk-aduk, diharapkan pecahan biji mete dapat tercampur dengan merata. Adonan yang mulai dingin membuat bahan pun menjadi lebih kental. Ini harus diaduk berulang kali supaya pecahan biji metenya tidak mengumpal di satu bagian adonan saja. Mencetak ampiang coklat mete perlu ketekunan dan waktu yang cukup lama. Sifat adonan yang lengket mengharuskan alat bantu yang licin. Dalam satu loyang, setidaknya akan dibuat 100 titik adonan. Ukurannya memang tidak seragam, tetapi kira-kira ukurannya seperti bulatan kecil. Pengovenan ampiang coklat mete akan dilakukan selama kurang lebih 30 menit dengan suhu kisaran 95 derajat Celcius. Sudah 2 tahun lebih, kelompok aneka olahan mete membuat berbagai inovasi dari kacang mete. Kini, biji mete dapat dinikmati dalam berbagai bentuk cemilan sehat. Selain kaya rasa, manfaat cemilan berbahan baku biji mete juga menjadi semakin lengkap. Selain beredar di seluruh penjuru Sleman dan Yogyakarta, ampiang coklat mete juga banyak dipesan dari luar daerah.